Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa a'udzukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi hidayah, masih diperkenankan oleh Allah untuk memenuhi panggilan yang amat mulia, yakni ibadah salat Jumat. Dalam waktu yang cukup singkat ini, perkenankan kami berwasiat, berpesan yang mudah-mudahan apa yang saya pesankan, yang saya wasiatkan nanti bermanfaat untuk dari diri kami pribadi dan juga untuk para jamaah semuanya. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah saya buka tadi, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa saja yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, maka dia diberi tempat, diberi makom dua sekaligus. Para ulama mengartikan waktu kita hidup di dunia dan juga nanti setelah kita di akhirat, dapat dua tempat di dunia dan di akhirat, semuanya nyaman, dijuluki di sana surga, surga dunia, surga akhirat. Untuk meraih itu semua para jemaah, maka kuncinya panjenengan melaksanakan puasa juga supaya takwa. Kemarin baru ingat barangkali 1-2 bulan yang lalu kira-kira, saudara-saudara kita baru pulang haji. Untuk apa? Tujuan akhirnya juga untuk supaya kita jadi orang yang bertakwa. Semuanya menuju ke sana para jemaah. Saya ingin sedikit membahas, kita tidak pernah bosan berdoa agar saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Tidak pernah bosan, selalu kita ucapkan sepanjang tahun barangkali setiap kita berdoa seperti itu. Kalau kita selidiki, kita pelajari, ternyata mabrur sendiri itu bisa dibagi beberapa macam. Ada yang sebelum haji mabrur, qoblal hajj. Itu artinya apa? Sebelum berhaji,
kita harus punya ilmunya dulu. Makanya sekarang sudah ada manasik-manasik itu. Kalau manasik haji itu kita lakukan, kita kerjakan dengan betul, dengan sungguh-sungguh, maka otomatis kita pasti akan mabrur. Mabrur qoblal hajj. Kemudian mabrur indal hajj. Kapan itu? Waktu sudah di sana. Sudah pelaksanaan ibadah haji. Ilmu yang kita pelajari di tanah air, ilmu manasik itu, kita terapkan. Tidak ada yang kita ingkari. Maka insya Allah mabrur. Apa? Mabrur indal hajj. Ketika haji. Nah ternyata para jamaah ada lagi mabrur ba'dal haji. Mabrur setelah pulang haji. Manakala kita berhaji di sana tidak boleh bertengkar, tidak boleh ngomong kotor, semua larangan-larangannya itu kita taati. Kemudian kita di sana semangat melakukan ibadah sebelum azan, bahkan jauh dari azan kita sudah siap. Jumatan juga begitu, jauh sebelum azan, bahkan banyak teman-teman itu saya lihat walaupun di Indonesia bermalas-malasan, ternyata di sana alhamdulillah di sana setelah subuh banyak yang tidak pulang. Kenapa? Katanya ini hari Jumat, waktu yang istimewa. Kan sudah sering disampaikan kalau kita mau awal hadir Jumatan, yang namanya awal berarti setelah matahari terbit pagi-pagi, dapat pahala seperti berkorban seekor. Siang sedikit seperti seekor sapi, siang sedikit seperti kambing. Waktu zawal pas matahari di tengah-tengah seperti seekor ayam, masih lumayan. Pahalanya itu seperti panjenengan berkorban seekor ayam. Nah sebelum azan dikumandangkan masih ada catatan fadilahnya, masih ada. Dapat apa? Dapat telur. Tapi masih ada nilainya. Setelah azan dikumandangkan, setelah khatib naik mimbar, tidak ada nilai fadilahnya. Hanya datang untuk memenuhi kewajiban sholat. Mana fadilah yang kambing, sapi dan lain sebagainya? Tidak ada. Malaikat sudah duduk ikut mendengarkan khutbah. Karena ini forum Jumatan, tidak bisa saya kupas panjang-panjang para jamaah. Yang jelas di sana sering sekali datang awal. Nah, setelah pulang ke tanah air, kenapa rata-rata kebanyakan semangat itu gemblengan selama kita kalau haji biasa 40 hari lah, 40 hari gemblengan 40 hari itu kurang efek. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tadinya datang sebelum subuh sudah tahajud. Jamaah nggak pernah telat, Jumatan nggak pernah telat. Kenapa setelah datang males lagi? Kenapa para jamaah? Karena termasuk belum mabrur ba'dal hajj. Kalau indal hajj mungkin, qoblal hajj mungkin, tapi ba'dal di sana nggak bertengkar, di sana nggak omong kotor, mungkin bisa. Tapi setelah pulang ke Indonesia belum tentu. Nah itu para jamaah. Terus ada pertanyaan, kalau begitu haji nggak mesti mabrur? Ya nggak mesti. Ya sholat saja juga belum tentu pasti keterima, pasti baik, belum tentu. Tapi jangan sampai kita tidak sholat. Tetap harus sholat. Jangan sampai kita tidak bercita-cita untuk berhaji. Tidak ada keinginan untuk berhaji. Jangan sampai tetap, walaupun haji itu nanti ada yang diterima dan ada yang nggak diterima. Begitu para jamaah. Kemudian
Kalau kita tanya lagi, Bapak kenapa belum berhaji? Dan ini sering terdengar di telinga kita. Saya belum mampu, saya belum dipanggil. Nah ini, belum mampu, belum dipanggil. Itu yang sering terdengar dalam telinga kita. Memang haji itu untuk orang yang mampu. Lillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah itu. Memang kewajiban haji itu untuk orang-orang yang mampu pergi ke sana. Artinya orang-orang yang diberi kemampuan, orang-orang kaya, orang yang sehat termasuk. Kalau kita sudah termasuk mampu, tidak pergi juga, sebenarnya Allah nggak butuh. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau engkau ingkar, engkau tidak taat, engkau kufur, tidak apa-apa. Allah Maha Kaya. Dari sekalian alam, Allah nggak butuh ibadah kita. Jadi kalau kita berhaji ya untuk diri kita sholat untuk diri kita sedekah pun kembalinya juga ke kita, bukan untuk Allah para jamaah. Boleh kita nggak berangkat kalau nggak mampu. Saya lihat, rumahnya nilainya sudah miliar, mobilnya nilainya sudah ratusan juta. Yang berkata begitu, saya belum mampu. Allahu Akbar. Kita para jamaah, kewajibannya itu adalah menabung kalau di sini, karena berangkatnya di sini nunggunya agak lama. Kewajiban kita itu adalah nabung haji, naruh uang supaya kita bisa berangkat dapat kuota. Taruhlah kalau dulu 25, sudah dapat kuota, sudah dapat porsi. Orang tua 50. Tidak banyak kalau dibanding dengan kendaraan, dengan rumah, tidak banyak. Hanya kita tinggal niat saja. Nanti berangkatnya urusan Allah. Orang yang berangkat besok para jamaah, sudah ada tulisannya, besok si fulan, si A berangkat. Ternyata tidak berangkat. Padahal sudah ada tulisannya. Kenapa? Orangnya nggak lolos tes kesehatan. Ada lagi kurang 1 bulan seperti kawan saya, hanya beberapa pekan saja, tidak berangkat, padahal sudah dipastikan berangkat. Kenapa? Orangnya meninggal, akhirnya digantikan oleh ahli warisnya. Jadi kewajiban kita para jamaah yang dinilai sama Allah itu ikhtiar usaha panjenengan, bukan kita pasti bisa berangkat, bukan. Hasil daripada usaha, hasil daripada ikhtiar itu tidak wajib hukumnya. Hukumnya tidak wajib. Kalau sudah naruh berarti sudah gugur kewajiban. Tinggal nunggu aja sudah. Tidak usah mikir berapa tahun, tidak usah. Apakah ada pengecualian orang-orang yang tidak wajib untuk berhaji? Ada. Malam tahdihu hajatun zahirah. Siapa yang tidak menghalanginya hajat yang tampak, hajat yang besar. Kalau kita terhalang, saya ini Pak Ustadz untuk makan saja untuk kebutuhan 1 bulan itu kayak nggak tutup. Gaji saya di bawah UMR. Ya sudah, belum wajib. Ngoten-ngoten. Atau dia terkena sakit yang berat, terhalang oleh sakit yang kronis yang menghalangi dia untuk berhaji. Atau di tempat kita ada penguasa yang zalim yang menghalangi untuk pergi haji. Kalau barangkali di negara yang penguasanya menghalangi haji, tidak berhaji. Tapi kalau tidak, ya harus. Walam Yahuda, dia tidak terhalang ketiga hal itu, tapi dia enggan untuk berhaji. Kata Nabi, falyamut insya'a yahudiyan
wa insya'a nasroniyan, nanti niscaya dia matinya jika Allah menghendaki matinya agama Yahudi, agama Nasrani. Kenapa kok Yahudi Nasrani? Karena ketika itu yang populer itu, kalau sekarang ada, matilah kamu dalam keadaan agama Hindu, Buddha, Konghucu, barangkali begitu. Jadi intinya orang yang diberi rezeki sama Allah bisa untuk pergi haji, kemudian dia enggak, maka didoakan oleh Rasulullah. Nggak mungkin Rasulullah itu meleset doanya. Ya, kalau kita barangkali meleset, Rasulullah tidak meleset. Allah dan Rasulnya tidak suka. Matinya biasanya kita berdoa dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sekarang enggak. Kalian matinya nanti tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Na'udzubillah para jamaah. Jadi sekali lagi yang terakhir, kita masih hidup belum terlambat. Yang tahu mampu atau tidak, ya kita sama Allah saja. Orang lain yang bisa mengira-ngira saja. Kita sama Allah. Kalau kita mampu, oh iya saya keburu beli mobil mewah kemarin, ya Allah, jual. Cari yang murah-murah saja. Ini kan kepentingan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah bertaubat para jamaah, banyak-banyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang pendek. Yang bagus lagi, seperti istighfar setelah sholat itu, ada asmaul husnanya. Lebih mustajab, lebih cepat dikabulkan. Astagfirullahaladzim. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau Rasulullah yang maksum, yang tidak kena dosa seperti kita, 100 kali minimal. Bagaimana kalau kita sampai istighfarnya hanya 3 kali, nggak sampai 100, malu kita sama Rasulullah. Berarti kita ya jangan sampai kurang dari 100 para jamaah. Baca jam 3 malam, nggak lama akan kabul, insya Allah. Karena jam 3 malam waktu sahur itu Allah turun ke bumi, nantang sama kita. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta, sudah aku turuti permintaannya. Begitu para jamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر